Pernah dengar soal mapak puasa? Ini adalah sebuah tradisi Sunda yang luar biasa indah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tapi, ini bukan sekedar perayaan biasa loh. Ini adalah sebuah kisah tentang persiapan batin yang punya makna sangat dalam. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Gimana caranya sebuah persiapan yang begitu suci bisa punya dua wajah yang kelihatannya beda banget, tapi ternyata punya makna yang sama? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, pertama-tama, biar kita semua paham tradisi ini, kita perlu tahu dulu dong, apa sih arti sebenarnya di balik frasa mapak puasa itu? Jadi, mapak itu artinya menjemput. Tapi ini bukan sekedar menjemput biasa ya, melainkan menjemput dengan rasa hormat yang tinggi dan sukacita yang tulus. Ini semacam laku batin kolektif, sebuah perjalanan spiritual yang dilakukan bareng-bareng sebagai satu komunitas. Dan seperti yang ditekankan oleh Bapak Didi Turmuji, persiapan ini tujuannya jauh lebih besar. Ramadan itu jadi momen strategis buat kita semua untuk memperbaiki diri, memperkuat akhlak, dan menata ulang hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke nyala api yang pertama, nyala tanggung jawab. Ini adalah sisi persiapan yang berlangsung dalam sunyi, yang sering banget nggak kelihatan, tapi justru jadi fondasi dari semuanya. Coba deh, kita bayangin, jauh dari keramaian, di hamparan ladang hijau yang luas, ada para pejuang sejati yang memulai persiapan Ramadan mereka. Bukan dengan pawai yang meriah, tapi dengan kerja keras dan kesetiaan dalam diam. Kutipan ini, menurut saya, menangkap esensinya dengan sangat indah. Tangan-tangan para petani inilah wujud nyata pertama dari mapak puasa. Mereka ini pahlawan yang sering gak terlihat, tapi hasil kerjanya selalu kita rasakan. Di sini, kita bisa lihat betapa pekerjaan sehari-hari bisa menjadi sebuah ibadah. Para petani ini menjaga nyala dapur, simbol tanggung jawab supaya keluarga bisa tetap makan. Tanah garapan mereka bukan cuma tempat kerja, tapi jadi ruang untuk tafakur, perenungan mendalam. Dan setiap tetes keringat mereka jadi untayan doa yang sunyi. Oke, dari suasana sunyi, sekarang kita beralih ke suasana yang lebih ramai. Dari ladang, kita pindah ke sebuah perayaan yang melibatkan seluruh komunitas. Inilah dia, nyala api yang kedua. Coba bayangkan transisinya. Dari kerja individu yang hening, kita bergerak ke sebuah perayaan bersama yang terang benderang. Dua suasana yang kontras banget, tapi ternyata saling terhubung. Jadi, di alun-alun Bungbulang, Garut, cahaya-cahaya kecil ini berarak dalam gelap. Semua generasi, dari yang tua, yang muda, sampai anak-anak, jalan bareng, masing-masing pegang obor api sebagai simbol kesiapan hati mereka. Ini adalah wujud harapan yang bisa kita lihat dan rasakan bersama. Dan yang menarik, tradisi lokal ini ternyata sampai juga ke era digital loh. Sebuah video sederhana di YouTube dari Kang Degun yang merekam pawai ini ternyata ditonton lebih dari 1.200 kali. Ini bukti nyata gimana api harapan dari sebuah desa bisa menyebar jauh melampaui batas-batasnya. Jadi, kita udah lihat dua hal yang berbeda banget, kerja sunyi di ladang dan pawai meriah di kota. Pertanyaannya sekarang, apa sih benang merah yang menyatukan keduanya? Nah, ini dia intinya. Di satu sisi, ada nyala tanggung jawab dari para petani, kerja keras yang sunyi dan tak terlihat. Di sisi lain, ada cahaya harapan dari pawai obor, sukacita bersama yang bisa kita saksikan semua. Keduanya ini seperti dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu persiapan. Dan akar dari semua ini adalah sebuah filosofi Sunda yang sangat dalam. Silih asah, silih asih, silih asuh. Sebuah prinsip untuk saling menjaga, saling mengasihi, dan saling membimbing. Dan prinsip ini terasa kuat baik dalam kerja keras yang sunyi maupun dalam kebersamaan yang meriah. Nah, ini dia poin krusialnya. Api harapan yang dibawa bareng-bareng di alun-alun itu seakan-akan menyambung cahaya tanggung jawab yang dinyalakan lebih dulu oleh tangan-tangan para petani di ladang. Keduanya saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada akhirnya, semua persiapan ini, mau yang sunyi ataupun yang riuh, semuanya mengarah pada satu tujuan spiritual yang sama. Penulis artikel ini, Ibun Gifari, menyimpulkannya dengan sangat indah. Menurutnya, tradisi ini bukan cuma soal merayakan datangnya bulan suci, tapi lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang mempersiapkan hati kita agar benar-benar siap menerima cahaya ilahi. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini. Iman dan spiritualitas itu tumbuh dan dirawat di dalam sebuah komunitas.
Mulai dari kerja keras petani sampai pawai obor, semuanya jadi pengingat bahwa kita ini saling butuh dalam perjalanan spiritual kita masing-masing. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung sejenak. Setiap komunitas pasti punya caranya sendiri untuk menyambut hal yang dianggap sakral. Pertanyaannya buat kita semua, api apa? Apakah itu api tanggung jawab dalam sunyi? Atau api harapan dalam kebersamaan yang kita nyalakan di komunitas kita masing-masing?